Kita akan melihat hasil daripada hitungan Palakia ini ya. Argentina dan Spanyol, hasil daripada hitungan Palakia Kidemang ini jatuhnya di 3-1. Saya akan memberikan sebuah doa. Masih ada ya? Masih ada ya? Teman-teman masih ada nih. Ini Argentina. Jadi tidak hilang. Ini berat dua-duanya ini. Masih ada namanya? Hilang. Sesuai dengan ilmu Palakia di sini hilang. Cece akan melakukan ritual ya untuk melihat siapakah yang akan menjadi juara di Piala Dunia ini. Dan terakhir, prediksi Cece saya lihat untuk negara ini. Congratulations, you're moving to the next level. Your next opponent is menegangkan. Piala Dunia tahun 2026 semakin menegangkan. Akan digelar di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Pada minggu besok, gelaran akbar sejagat ini mempertemukan Argentina dan Spanyol. Banyak yang menjagokan Argentina karena mereka adalah juara bertahan, tapi tidak sedikit yang melihat Spanyol memiliki peluang besar untuk menang. Lantas, seperti apa prediksi Kidemang Banten dan Cesan? Bagaimana peluang kedua tim untuk menjadi juara Piala Dunia? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hari Minggu, tanggal 19 Juli waktu Amerika, atau Senin, tanggal 20 Juli waktu Indonesia Barat, Argentina dan Spanyol akan berlaga di partai puncak Piala Dunia. Yakinlah, sebagian besar masyarakat dunia menjagokan Argentina karena inilah tim yang pada gelaran Piala Dunia sebelumnya menjadi juara. Tapi Spanyol juga bukan tim yang tidak memiliki peluang untuk menang. Jadi, berikut ini ramalan Kidemang Banten berdasarkan hitung-hitungan ilmu Palakia. Hitungan Palakia ini keakuratannya melalui pandangan ilmu takasat mata batin Kidemang. Kita akan menulis sebelum mengoreksi ataupun menghitung. Saya akan tulis dulu. Di sini ada Argentina dan Spanyol. 4, 2, 7, 8, 11, 2, 4, 10. Nah, inilah hitungan Palakia Kidemang. Argentina, yang mana di sini ada huruf 4, angka 4, R di angka 4, N di angka 2, T di angka 7. Jadi jumlahnya di sini 13. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 7 sama dengan 13. Oke. Bisa teman-teman lihat. Kita akan melihat hasil daripada hitungan Palakia ini ya. Dan di sini ada Spanyol. Saya udah tulis angka-angkanya. Di sini ada S 8, V 11, N 2, ya 14 di sini. Sorry. Dan di sini L 10. Jadi jumlah di sini akan kita satukan. 2 tambah 8 10, 14 tambah 11 25, 25 tambah 10. Jadi jumlahnya 35. Kita akan lihat. Nah, kenapa sih Kidemang selalu berkaitan dengan angka-angka yang bersifat 1, 2, 3, 4, 5?
Kita akan bongkar. Ini melalui ilmu falakiyah datanya. Teman-teman, kalau kita lihat di sini ada 13 Argentina dan Spanyol 35. Ketika ini 13 diambil 5 dan 35 diambil 5, terus dan terus dan terus, maka di sini yang terjadi adalah 13 diambil 5 sama dengan 8. 8 diambil 5 sama dengan 3. Tahu nggak sih angka 3 itu apa? Angka ganjil. Sri Lunggu Dunia. Dan di sini jatuhnya ke Argentina. Kalau kita lihat, kita kembali ke Spanyol. Di Spanyol ini ada SPANYL. Jumlahnya 35. Ketika 35 diambil 5 sama dengan 30, diambil 5 sama dengan 25, diambil 5 sama dengan 20, diambil 5 sama dengan 15, diambil 5 sama dengan 10, diambil 5 sama dengan 5. 5 diambil 5, kosong. Ini hitungan falakiyah Kidemang. Kenapa sebut 5? Ketika jatuhnya ke angka 5, maka yang terjadi adalah Sri Lunggu Dunia Lara Pati. Ada yang tahu Pati apa? Wah, ini untuk Pulau Jawa pasti tahu banget ini. Pati itu adalah angka yang dimana 4 dan 5 adalah angka yang sangat dikhawatirkan. Ada lara dan pati, sakit atau mati. Tetapi 3 ini melingkup kepada Argentina. 3 itu Sri Lunggu Dunia. Dunia adalah seisinya. Dewi Fortuna atau yang disebut mahkota. Kalau kita melihat melalui ilmu falakiyah, jatuhnya ke Argentina. Maka ini yang disebut ilmu falakiyah Kidemang menggunakan 1 kultur dan disambung dengan 2. Maka jumlahnya 2 kultur. Ini belum menggunakan 5 kultur. Kalau 5 kultur ini akan lebih tragis lagi jawabannya, teman-teman. Nah, ini menurut Kidemang ya, untuk di tahun 2026 ini Argentina dan Spanyol, maka hasil daripada hitungan falakiyah Kidemang ini jatuhnya di 3-1. Argentina 3, Spanyol 1. Dari kalkulasi yang berbasis ilmu falakiyah, kelihatannya Argentina memang memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi juara. Kidemang juga menunjukkan jejak kemenangan Argentina lewat hitungan yang lebih rinci. Saking meyakinkannya kemenangan Argentina, Kidemang sampai meminta maaf kepada para penggemar Spanyol yang diprediksi kurang beruntung berdasarkan hitungan yang menggunakan metode falakiyah. Dan perlu digarisbawahi juga teman-teman ya, ini bukan tentang jangan dipercaya juga dan jangan dijadikan ajang perjudian juga. Ini hanya sebatas penglihatan melalui hitungan falakiyah Kidemang. Kan teman-teman sering bertanya nih sama Kidemang, Ki, tolong dong lihat besok pertandingan bola ini siapa yang menang dan siapa yang menang. Saya hanya melihat dengan hitungan falakiyah saya, di mana tahun 2026 jatuhnya di hari Minggu kalau nggak salah ya, itu akan jatuh di Argentina. Kenapa seperti itu? Karena ini hitungan falakiyah yang tidak bisa diubah-ubah. Kenapa saya menggarisbawahi 1? Karena ini adalah tahun 2026. Ketika 5 ditambah 1, maka jumlahnya 6. 6 diambil 1, 6 diambil 5, jadi sama dengan 1 di sininya. Kecil banget ya teman-teman. Ini perlu saya jelaskan lagi. Ini mohon maaf juga ini untuk pendukung-pendukung Spanyol yang di luar sana. Ini hanya sebatas penglihatan saja. Dan jangan dijadikan ajang perjudian juga ya. Antara menang dan tidaknya, antara kalah dan tidaknya, dua monster atau 2 negara yang sangat luar biasa ini yang masih bertahan, Argentina dan Spanyol ini melalui hitungan falakiyah Kidemang dan mata gaib Kidemang. Ini kayak Spanyol mendapat sakit hati. Kenapa sakit hatinya? Karena hitungannya juga sangat tidak welcome lah. Tidak welcome banget dengan tahun ini. Lebih jatuhnya ke Argentina gitu.
Dan itu yang saya lihat melalui hitungan falaki Kinema. Ketika saya melihat ini tidak ada perpanjangan waktu. Tidak ada perpanjangan waktu, saya melihat bola itu pertama Spanyol masuk dan ada terjatuh di kotak dalam, seperti pelanggaran di sini. Ini dapat di kubu Argentina, lalu imbang dan jatuh lagi di menit 70 dan di menit masuk 85. Ini 75, 70 dan 85. Dan ini ada kartu pelanggaran ini di 35, antara 30-35. Spanyol masih kalah beruntung dari Argentina. Ada faktor-faktor non-teknis yang ikut memengaruhi kekalahan Spanyol atas Argentina. Di 35 dan 30. Tetapi di sini juga Spanyol juga masuk di 50 di bawah ini pertama Spanyol 20-25. Karena ini masuknya 20-25, 20-25, 20-25 gitu, teman-teman. Antara itulah 20 dan 30 ke atas. Pertama dimenangkan oleh Spanyol, yang kedua di-push oleh Argentina, dan terus. Banyak pelanggaran gitu, teman-teman. Itu yang saya lihat. Nanti kita juga akan ukur. Saya nanti akan memberikan satu penjelasan dan mana ini langsung kita tes di sini. Kita akan melihat antara Argentina dan Spanyol. Nanti kita akan lihat siapa sih sebenarnya yang tersingkirkan di sini gitu. Bagaimana sesungguhnya kekuatan timnas Spanyol? Benarkah keberadaan Yamal yang pernah dimandikan Messi bisa menjadi kunci kemenangan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Lewat ilmu falakiyah yang selalu mampu menjawab problematika hidup, Ki Demang berusaha memetakan kekuatan batin Argentina dan Spanyol. Hasilnya memang tidak mengejutkan, karena Argentina lebih berpeluang untuk menjadi juara Piala Dunia. Tapi ada titik-titik mistik yang menarik untuk ditelisik dari salah satu pemain Spanyol. Benar, ia adalah Lamine Yamal. Pemain muda Spanyol ini pernah mendapatkan sentuhan tangan Lionel Messi 19 tahun silam saat Yamal masih bayi. Momentum penting itu terjadi saat Messi menggendong, kemudian memandikan Yamal pada tahun 2007 ketika legenda Argentina itu mengikuti acara amal. Peristiwa itu nyatalah bukan kejadian biasa, tapi memiliki makna spiritual yang sangat dalam. Ya, yang namanya orang tua memberikan sebuah siraman kepada anak kecil supaya jangan kotor dan jangan nangis, mungkin seperti itu. Ini adalah siloka juga, di mana ada satu energi dari Messi juga ketika dia membalukan kebetulan, dan ini bukan suatu kebetulan juga sebutnya. Ada satu magic dan sebuah energi yang bercampur ketika si tangannya, saya ngelihat ketika di fotonya itu ada alunan energi masuk ke dalam satu media, dan media itu berbentuk air lalu disiramkan ke pori-pori si Yamal ini, sehingga bayi tersebut tumbuh dewasa dan mempunyai energi yang udah seperti Dewi Fortuna juga, seorang legend. Ini akan menggantikan seorang legend juga. Dimandikan oleh Messi nyatalah bukan sekadar peristiwa biasa. Ada kekuatan batin yang ikut dialirkan secara tidak langsung oleh Lionel Messi. Lalu mungkinkah dalam perjalanan kariernya, Yamal bakal mewarisi kemampuan Messi? Karena kan tadi saya garis bawahi di awal tadi, seorang bayi yang masih diselimuti dengan aura Phoebus, aura soap, aura yang
sangat bagus lah. Kalau mau sekarang mungkin orang-orang cari untuk aura pembuka aura rezeki, ulas asih. Nah, si Bai ini, si Yamal ini waktu kecil beliau dimandikan oleh sosok yang sangat legend juga. Messi memberikan sebuah basuhan air. Paham nggak? Air itu adalah sebuah energi yang dilantunkan melalui sebuah pengharapan juga. Itu akan menjadi energi di mana Messi 2. Saya melihat ini sosok Bai ini menjadi sosok Messi 2 yang saat ini sangat disoroti, sangat dilihat oleh mata dunia. Beliau itu akan menggantikan sosok-sosok yang legend-legend yang ada di dunia ini. Meski memiliki sosok Lamine Yamal yang pernah menyerap talenta dan ilmu batin Lionel Messi, tapi jatah kemenangan belum datang. Saat ini, semesta juga masih belum memberi topangan yang kuat untuk meraih kejayaan. Selanjutnya, Ki Demang membuktikan kemampuan Spanyol yang masih berada di bawah Argentina lewat metode air putih. Saya akan melihat, dan betul tidak sih melalui ilmu hitungan Palakia. Saya butuh apa? Gelas, Bang. Saya butuh gelas. Oke, saya tulis ya. Abang nanti saya tulis abang ya, satu ya. Saya tulis Argentina. Oke. Nanti abang gini Ken. Abang tulis bang. Abang tulis Spanyol yang tadi mana? Spanyol. Abang lipat-lipat seperti ini. Oke, kasih lihat dulu. Teman-teman ini ya. Saya tulis ini teman. Oke. Abang lipat-lipat. Kita akan lihat ya. Ini kita akan memasukkan bang ya. Kita akan lihat. Cara Ki Demang mendeteksi kekuatan negara yang berlaga di Piala Dunia memang agak berbeda. Nama Argentina dan Spanyol yang sudah tertulis pada potongan kertas putih kemudian dimasukkan ke dalam 2 gelas. Dari sana, Ki Demang ingin menggambarkan kemampuan para pemain dalam adu kekuatan di lapangan. Dan hasilnya memang sama-sama kuat. Argentina dengan ketangkasannya serta Spanyol yang punya banyak peluang akan menyuguhkan pertandingan yang sangat menegangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lihat nih. Saya akan memberikan sebuah doa di mana Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Basah. Teman-teman, kita akan melihat antara 2 ini siapakah yang akan hilang di kertas ini. Ini bukan sebuah sulap ya, tetapi saya meminta kepada alam sebenarnya pas enggak sih hitungan Palakia Ki Demang gitu. Dan ini saya bukan pembela kesana sini ya, saya juga sama ini pendukung dua-duanya, berat banget ini. Tapi ini yang saya lihat. Kita saatnya buka ya, teman-teman. Masih ada ya? Masih ada ya? Teman-teman masih ada nih. Ini Argentina. Dia tidak hilang. Oke. Dia tidak hilang, masih ada, masih aman. Oke, kita bungkus lagi. Kita masukkan lagi dan kita tarik Spanyol ini. Mana ini? Wah, kayaknya ini berat dua-duanya ini. Masih ada gambar namanya? Hilang. Sesuai dengan ilmu Palakia, di sini hilang.
ini sebuah pertanda di mana Piala Dunia 2026 jatuh di Argentina. Ini melalui hitungan palak Ki Demang, teman-teman. Jadi jangan dijadikan ajang perjudian juga, teman-teman ya. Ini hanya sebagai penglihatan mata gaib Ki Demang. Mudah-mudahan tidak salah dan tidak meleset. Dan ketika meleset pun tidak apa-apa sebenarnya. Lantas bagaimana dengan prediksi mata batin yang dilakukan Cesan? Benarkah justru timnas Spanyol yang akan menjuarai Piala Dunia 2026 ini? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kekuatan Argentina dan Spanyol memang seimbang. Keduanya sama-sama memiliki kemampuan menyerang yang sangat ganas serta ketangguhan bertahan yang amat kokoh. Dalam penglihatan mata batin Cesan, sampai pertandingan berakhir, tidak ada yang mampu mencetak gol. Pertandingan final kali ini sungguh memberi suguhan yang bukan hanya menarik, tapi sekaligus menegangkan karena kemenangan akan ditentukan lewat perpanjangan waktu. Kalau Cece sih lihat sih untuk babak pertama itu seri ya. Itu jadi yang lebih menegangkan itu pas pertambahan waktu. Dari kedua negara ini untuk pertandingan yang mereka itu sangat, kita bilang benar-benar sangat kuat ya untuk kedua negara ini. Sebagai seorang ahli spiritual, Cesan juga menyoroti kemunculan Yamal. Pemain muda Spanyol itu akan menjadi penentu kemenangan negaranya. Benar, publik juga sangat menaruh perhatian besar pada Yamal. Sebab ada fakta unik dan mistik yang terjadi 19 tahun silam saat Yamal dimandikan dan digendong oleh Lionel Messi. Bintang timnas Argentina itu kini akan menghadapi bayi yang dulu dimandikannya. Ini ada salah satu foto ya untuk di tahun yang dulu sudah 19 tahun ya, yaitu seorang Messi ya, ini Messi nih ya, telah memandikan seorang anak kecil yang bernama Yamal ya di tahun 19 tahun yang lalu lah. Nah sekarang anak ini sudah beranjak dewasa. Nah dia akan melawan ya yang dulunya yang sudah mandiin dia, si Messi. Nah ini uniknya nih teman-temannya nih ya, untuk kejadiannya mereka ini pertandingan dalam Piala Dunia ini ya, apakah ada terjadi, karena nah disitulah serulah pertandingan di antara kedua negara ini. Kalau Cice lihat ya untuk dalam spiritual ya, untuk dalam foto ini ya, ini yang unggul ini anak kecil ini nih yang akan menjadi bintang ya dalam dunia sepak bola ini ya, dia akan terkenal di seluruh dunia. Dan juga dulu kan Messi sudah terkenal. Nah ini adalah penggantinya nih ya, penggantinya si Messi untuk di dalam pertandingan sepak bola dalam Piala Dunia. Penggantinya Messi lah dibilangnya untuk si Yamal ini. Sebenarnya sih memang kayak semacam dulunya ya ada anak kecil yang pernah dimandiin. Nah disitulah anak kecil ini yang akan memenangkan pertandingan Piala Dunia. Keyakinan Cesan bahwa negara yang dibela Yamal bakal menang bukan tanpa alasan. Sebab sinar kebintangan Messi sudah berpindah kepada anak yang dimandikan itu. Dan prediksi Cesan makin bulat bahwa kemenangan akan dipetik oleh Spanyol. Berkali-kali meramal dengan metode bandul sakral, Cesan mendapatkan gambaran tentang Spanyol yang tidak akan mampu dibendung oleh Argentina. Ya teman-teman ya, Cece akan melakukan ritual ya untuk melihat siapakah yang akan menjadi juara di Piala Dunia ini ya. Tapi ya ingat ya teman-teman ya, jangan menjadikan ini sebagai perjudian ya, bukan patokan kalian itu untuk menghasilkan uang yang sangat cepat ya. Ini cuma semacam kayak prediksi aja ya, bukan buat untuk
perjudian ya buat teman-teman ya. Jadi tetap teman-teman untuk hobi nggak apa-apa ya. Kalau misalkannya suka dalam sepak bola, tapi kalau untuk perjudian ya ditolak lah, jangan ikut-ikutan. Cukup menegangkan dalam pertandingan ini ya berdua ya, sama-sama tidak ada yang mengalah dalam pertandingan sepak bola ini antara kedua negara ini nih. Dan terakhir ya, kalau untuk prediksi Cece saya lihat untuk negara ini yang bisa menang. Ini cuma prediksi ya. Mudah-mudahan ya prediksi Cece benar. Ya, tapi ini cuma semacam kayak prediksi. Ya. Jadi Spanyol itu ya. Spanyol kalau saya lihat. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.